Guys, inilah penampakan buaya yang terlepas dari kandang PJK guys. Karena kandang PJK hancur tadi malam, diguyur hujan, pagar sama temboknya roboh guys. Inilah penampakannya. Buaya, halo buaya. Halo, halo. Halo, oh masuk lagi. Cair. Senin 13 Januari 2024, masyarakat Batam, khususnya nelayan Kecamatan Bulang, dihebohkan lepasnya sejumlah buaya dari penangkaran PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) di Pulau Bulan. Insiden ini disebabkan jebolnya dinding kolam penangkaran sepanjang 70 meter akibat hujan deras selama 3 hari. Ironisnya, sejumlah pihak menganggap peristiwa ini di luar kendali pengelola. Lantas, siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini? Guys, inilah penampakan buaya yang terlepas dari kandang PJK guys. Karena kandang PJK hancur tadi malam, diguyur hujan. Kepala BBKSDA Riau Seksi Konservasi Wilayah 2 Batam, Tommy Steven Sinambela, menjelaskan kejadian ini merupakan force majeure di mana tekanan banjir besar mampu menerjang tebalnya penangkaran buaya yang diperkirakan mampu menampung hingga 200 ekor buaya tersebut. Kita sudah cek langsung Bang di hari pertama itu Bang. Jadi memang lokasinya itu karena banjir. Banjir itu menghantam dinding kolam itu jadinya jebol ya Bang. Dia 3 lapis tuh Bang. Oh, oke. Sampai kena lah dia ke dinding yang paling besarnya Bang. Oke. Itu Baik. posisinya Bang. Oke. Iya. Jadi ini kalau analisa kita waktu di lapangan di hari pertama ini memang karena force majeure banjir. Force majeure ya? Siap ya. Lepasnya buaya dari Pulau Bulan spontan ramai di media sosial. Peristiwa ini bahkan meresahkan masyarakat yang tinggal tidak jauh dari penangkaran. Mereka khawatir buaya yang berkeliaran akan memakan korban, apalagi hingga kini tidak ada data pasti mengenai berapa sebetulnya buaya yang lepas dari penangkaran milik PT PJK itu. Untuk mengatasi ancaman ini, masyarakat bersama Pos Angkatan Laut membentuk tim tanggap di setiap kelurahan, bergerak cepat untuk menangkap buaya yang berkeliaran bebas di pesisir pantai Pulau Bulan itu. Alhasil, hingga kini telah berhasil diamankan lebih dari 35 ekor buaya. Setelah buaya ini sampai detik hari ini ya kekhawatiran ketakutan masyarakat masih ada, sehingga masyarakat untuk beraktivitas yang dihimbaukan untuk mengurangi ini juga mengganggu dalam kegiatan masyarakat untuk penangkapan untuk menangkap hasil tangkapan laut ya untuk kebutuhan mereka. Nah, harapan kita dari wadah yang ada di KNPI, ANC, masyarakat, RT RW, pengasuh atau semua berharap perlu adanya tanggung jawab perusahaan bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat yang berdampak langsung pasca insiden musibah atau insiden pecahnya penangkaran kolam buaya ini. Safit mengkritik perusahaan yang dinilai minim kontribusi dalam menangani masalah ini. Meski memberikan sagu hati Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per buaya yang ditangkap, nilai tersebut dianggap tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi nelayan. Ia juga menyesalkan sikap perusahaan yang dinilai kurang transparan terkait jumlah buaya yang lepas dari penangkaran. Kami masyarakat ini sebenarnya yang disampaikan perusahaan ini tidak masuk logika. Dari 5 sampai 10
diubah terus. Ini seolah-olah kesannya ada yang ditutupi. Mohonlah perusahaan membuka data, ada pelaporan dan ke KSDA, tolong diinformasikan ke kita, jadi kita bisa tahu target di lapangan, berapa jumlah yang harus kita tangkap di buaya itu di yang keluar kan gitu. Nah, jadi data ini juga sebenarnya kalau transparan menyampaikan itu bisa, masyarakat bisa tenang. Tapi kalau pihak A, pihak B menyampaikan yang berbeda, sehingga menimbul asumsi-asumsi sampai bisa mengatakan kecil, mungkin bisa mengatakan yang lebih besar jumlahnya. Ini jadi persoalan di tengah masyarakat. Jadi bukan makin tenang, makin takut dan khawatir. Apakah sudah clear? Nah, ini Persoalan ini juga turut mempengaruhi penghasilan nelayan. Kemunculan buaya membuat sejumlah nelayan trauma, bahkan ada yang memilih menunda untuk menangkap ikan di laut. Padahal bulan ini waktunya nelayan meraup untung dari memanen ikan dingkis. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Kecamatan Bulang, Adam, mengatakan banyak nelayan yang khawatir keselamatan mereka terancam. cuman harapan kita ke depan juga ini, ya mau dan tidak mau, memang saya sebagai ketua KNTI menyampaikan ke pihak yang bersangkutan, sama sekali ya PJK. Jadi saya minta tolong, mana masyarakat yang betul-betul nelayan yang lagi saat ini yang memang ragu betul mau turun ke laut ini, mohonlah dibantu. Entah sagwati berupa apa kontribusi untuk mereka selama peristiwa ini. Kami juga sedang berusaha nih semaksimal mungkin untuk membantu perusahaan menyelesaikan masalah yang terjadi ini. Jadi harapan saya juga tidak terlalu banyaklah, kami dari HNC KNTI ini berharap kepada pihak perusahaan, tolonglah ini diperhatikan masyarakat kita yang terdampak lah istilahnya. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini sesuai instruksi dari Pak Wali, coba kita selesaikan masalahnya selama seminggu. Ini udah berjalan 3 hari ya, masih ada waktu 4 hari. Untuk lebih meyakinkan kekhawatiran penduduk sekitar, tim Yunus Reportase pun ikut aktivitas nelayan untuk menangkap buaya tersebut pada Selasa 21 Januari 2025. Salah satu nelayan, Edi, menyebut untuk melumpuhkan buaya tersebut mereka menggunakan alat tradisional khas suku laut, ibul. Menurutnya, ibul dirancang untuk melumpuhkan buaya tanpa membunuhnya. Baik Pak Edi, kalau dalam melumpuhkan buaya ini untuk menangkapkan metode yang digunakan masyarakat bagaimana Pak? Ya pakai ipul lah, kata kita pulau ini. Pulau ini ipul namanya. Nah, inilah bukan bunuh. Nah, inilah caranya. Kita pasang kayu, kasih tali, kita tombakkan. Nah, dia ketahui dia balik sendiri, baru kita tangkap. Nah, inilah untuk melumpuhkannya. Cara kerjanya lah Bang, bagaimana Bang? Ya, cara kerjanya ini ya kita ditombakkan gitu di badannya. Nanti kan dia ini masuk, nanti dia berbalik sendiri. Nanti dia kan lumpuh, baru kita tangkap. Pencarian dimulai sore hari sebelum sholat maghrib. Dengan menggunakan perahu pancung, para nelayan ini menyitari pesisir pantai yang disinyalir akan ada lagi buaya yang muncul. Rute yang dilalui mencakup Pulau Bulu, Batu Legong, Pulau Bulan, Sungai Samin, hingga Sungai Kucing. Hingga malam semakin larut, suhu dingin dan hujan ringan tidak menyurutkan semangat mereka berburu buaya. Kita kalau satu speed itu, satu boat itu ya sekitar 3-4 orang. Nah ini pencarian kayak gini macam mana Pak metodenya Bang biar Nah, jadi nampak? pencarian untuk metode ini kita nunggu di tempat titik-titik buaya itu. Jadi kita menggunakan penerangan sorot lampu itu. Nah, malam ini kalau malam kan kita nampak mata buaya itu terang kayak seperti lampu gitu, ada lampu gitu. Nah, itu dia, tinggal kita kejar aja ke sana. Kita kejar. Ini sepertinya baru satu kapal nih Bang. Ya, kapal kita satu lagi di depan udah masuk.
Oh, nanti akan ada nelayan lain lagi ya? Kalau untuk nelayan lain nanti posisi sebelah Sungai Lokan, Sungai Jawa, Sungai Lengut. Sudah nyebar berarti Bang ya? Sudah, tinggal udah tepat titik-titik itu udah ditahu sama warga, tinggal bergerak aja masing-masing dengan waktu yang sesuai. Oke, baik. Selama pencarian, terlihat beberapa anakan buaya di Sungai Samin namun dibiarkan karena bukan target utama. Pencarian sempat membuahkan hasil, pasalnya sosok buaya berukuran besar sempat terlihat, namun gagal saat akan dilumpuhkan. Setelah 6 jam pencarian, tim memutuskan untuk menghentikan pencarian karena cuaca buruk dan gelombang utara. Macam mana pencarian hari ini Bang? Hari ini kayaknya belum berhasil ya. Cuaca tak mendukung, satu, kedua karena mungkin buayanya udah terluka semalam itu. Jadi kayak liar lah hari ini. Mau timbul agak takut ya kan? Iya, tadi ada muncul satu yang agak besar tadi Bang. Itu yang besar ini lagi kita pantau di sini di depan Sungai Samin ini ya. Memang itu nanti besok-besok mudah-mudahan ketemu lah. Hingga kini, baik pemerintah maupun PT PJK belum menyampaikan jumlah buaya yang lepas dari penangkaran. 2 minggu setelah insiden tersebut, tidak ada data yang pasti dipublikasikan. Tim Yunus Reportase pun mencoba berkali-kali menghubungi pihak perusahaan, namun tidak pernah mendapat jawaban. Seolah PT PJK bungkam. Awalnya, saat insiden tersebut pertama kali viral, Kapolsek Bulang Ibtu Adianto Sofyan mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari perusahaan, jumlah buaya yang lepas diperkirakan hanya 5 ekor. Ia bahkan membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai ratusan buaya yang lepas. Namun, saat tim Yunus Reportase mengkonfirmasi pada 21 Januari 2025, ia menegaskan bahwa kepolisian tidak berwenang memberikan informasi tersebut. Nih Pak, kalau dari data buaya tuh Bapak bisa minta nanti ke bagian Balai Konservasi, mereka yang lebih paham, lebih tahu gitu kan. Kita nggak bisa memberikan statement, walau itu memang bukan tugas kita, masalahnya kan gitu. Iya betul. Kita nggak bisa memberikan statement, bukan tugas kita, bukan tupoksi kita berikan seolah-olah nanti kita sebagai orang yang lebih paham kan gitu. Iya betul. Nah, jadi kalau bisa untuk jumlah update apanya silakan ditanyakan ke bagian Balai Konservasi. Namun, di samping itu, ia menegaskan pemerintah telah membentuk tim terpadu dalam menghadapi persoalan ini. Diketahui pembentukan tim terpadu itu setelah BP Batam melakukan rapat bersama Forkopimda, BBKSDA, dan PT PJK. Polsek Galang pun tergabung dalam tim tersebut yang bertugas memberikan himbauan kepada masyarakat. Tim terpadu itu dibentuk, emang iya, tapi domainnya penanggung jawabnya dari Angkatan Laut, posnya di Mengkada, Pak. Oh, di Mengkada. Pos Mengkada. Nah, jadi mereka yang ditunjuk pada saat rapat di kantor BP hari Jumat minggu lalu. Oh, oke. Pak, berarti Polsek Bulang gitu sebagai pengamanan begitu ya Pak ya? Ya, enggak, Polsek Bulang ini memang masuk tim situ karena kita ada memberikan seperti himbauan-himbauan ke Kaptidmasnya. Oh, oke. Sementara itu, Kadis Penal Lantamal 4 Batam Mayor Laut P. Rio Nugraha menjelaskan, tim gabungan ini terdiri dari Koramil Sekupang, TNI Angkatan Laut Wilayah Batam yaitu Lantamal 4, BBKSDA, Polsek Bulang, hingga pihak perusahaan. Ia menyebut, aktivitas tim terpadu meliputi penyisiran, patroli, serta sosialisasi dan kerjasama dengan masyarakat dalam evakuasi buaya. Ia menegaskan,
tim terpadu turut berjibaku bersama masyarakat menangkap buaya. Sementara itu, terkait simpang siurnya data buaya lepas, hal senada juga disampaikan oleh Kepala BBKSDA Riau Seksi Konservasi Wilayah 2 Batam, Tommy Steven Sinambela. Tommy menjelaskan bahwa jumlah pasti belum dapat diumumkan karena proses penghitungan ulang atau stock of name masih berlangsung. Perusahaan tengah mencocokkan jumlah buaya yang tersisa di kolam dengan data awal. Tommy memastikan hasil akhir penghitungan tersebut akan selesai dalam 2 hari. Karena kesulitan kita sekarang, Bang, posisi kolam itu untuk perlu diketahui kan dia panjang lebarnya kan 100 dikali 80, Bang. Nah, posisinya sedang berair, kita kesulitan mereka kan kita tergantung dari pihak perusahaan ini untuk mengeringkan air. Nah, ini memang kita sedang berupaya untuk mengeringkan air. Setelah air kering kan kelihatan nih, Bang, individu buayanya, Bang, baru bisa kita hitung gitu. Oh, tapi memang oke. kita usahakan betul untuk hari ini, Bang, untuk melakukan stock of name, Bang. Tommy menyebut stok awal buaya di kolam berjumlah 105 ekor. Namun, jumlah yang lepas belum dapat dipastikan karena proses identifikasi masih berlangsung. Sementara itu, Komisi 1 DPRD Kota Batam menyoroti pihak perusahaan kurangnya transparansi soal jumlah buaya yang lepas. Sekretaris Komisi 1 Anwar Anas mengungkapkan, meskipun perusahaan menyebutkan hanya 5 buaya yang kabur, saat sidak ke lokasi ternyata sudah ada 7 buaya yang ditangkap warga. Kami sampai dengan hari ini tidak ada informasi utuh yang diberikan oleh perusahaan kepada kami. Karena waktu kami datang waktu itu, perusahaan, kami melihat lokasi, perusahaan kan awalnya mengklaim 5 buaya saja yang lepas. Ternyata waktu kami turun hari itu, sudah ada 7 ditemukan buaya yang ditangkap oleh masyarakat dengan perusahaan. Ya. Nah, kemudian perusahaan mengklarifikasi ke kami bahwa ada 2 tanggul yang bocor, 1 yang memang isinya 5, yang satunya ini yang banyak tapi belum bisa dipastikan karena mereka harus melakukan pengurasan air. Tempat penangkaran itu dulu butuh 4 hari katanya. Meski penanganan masalah ini telah diambil alih oleh tim terpadu, namun para legislator Batam juga belum mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan kasus ini. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak mempermasalahkan siapa yang menangani, asalkan buaya-buaya tersebut segera dikembalikan ke penangkaran. Ia mendesak perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat, terutama nelayan yang kini tidak melaut. Anwar juga menyebutkan bahwa dirinya telah menyurati fraksi Gerindra di Provinsi Kepulauan Riau agar menyidak perusahaan ini. Ia mencurigai ada yang tidak beres dengan perizinan dan regulasi terkait aktivitas perusahaan tersebut. Yang pasti yang kami dorong itu adalah bagaimana mereka melakukan investigasi penyebab jelas dari tanggul ini jebol. Yang kedua, untuk mengevaluasi keberadaan kegiatan aktivitas di situ, aktivitas perusahaan di situ. Nah, jadi secara tegas kami berbicara tentang fraksi dulu, Dinda. Ya. Karena kami sebagai fraksi Gerindra ya, karena kewenangan kami tidak ada di kota gitu. Di Kota Batam, DPRD Kota Batam tidak punya kewenangan untuk perizinan dan segala macam aktivitas di sana. Kami surati fraksi kami di Gerindra di provinsi untuk melakukan satu tadi itu evaluasi ya, investigasi dulu terkait yang kejadian ini. Udah tuh mengumpulkan orang-orang yang merasa dirugikan dan segala macamnya. Untuk kemudian mengevaluasi seberapa efektifkah kegiatan aktivitas perusahaan itu berlangsung di sana. Oke, baik. Selain itu, Anwar menyarankan agar evaluasi dilakukan terhadap kegiatan penangkaran buaya dan babi di Pulau Bulan. Ia menekankan jika bisnis ini berpotensi membahayakan, maka harus kembali pada peraturan yang ada.